Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Keluarga Abu Nawas terkenal dengan hidupnya yang sederhana. Sehari-hari ia mencari nafkah sebagai pencari kayu di hutan. Tapi meskipun hidup serba pas-pasan, ia selalu bersyukur. Hingga pada suatu hari saat sedang mencari kayu bakar, Abu Nawas melihat segerombolan orang berwajah garang berjalan ke arahnya. Karena takut menjadi korban kejahatan, ia pun segera memanjat pohon untuk bersembunyi. Ternyata dugaannya benar. Mereka adalah perampok yang baru saja menyelesaikan aksinya. Mereka membawa beberapa karung berisi emas dan berjalan menuju sebuah batu besar tak jauh dari tempat persembunyian Abu Nawas. Salah satu perampok yang tampaknya adalah pemimpin mereka berhenti di depan batu besar. Rupanya di samping batu itu terdapat pintu rahasia yang menuju ke sebuah gua bawah tanah. Mereka memasukkan semua harta hasil rampokan ke dalamnya, lalu menutup pintu dengan dedaunan sebelum pergi. Dan setelah situasi benar-benar aman, Abu Nawas pun turun dari pohon dan mendekati batu besar itu. Ia menemukan pintu rahasia yang hampir tersembunyi di balik dedaunan. Dengan hati-hati ia membukanya dan masuk ke dalam gua. Betapa terkejutnya ia saat melihat banyak sekali emas di dalamnya. Haruskah aku mengambil emas ini? Pikir Abu Nawas. Dan setelah menimbang-nimbang, Abu Nawas pun memutuskan untuk mengambil sebagian emas untuk dirinya sendiri dan membagikan sisanya kepada tetangganya yang miskin. Ia pun mengambil salah satu karung berisi perhiasan emas dan membawanya pulang. Sesampainya di rumah, ia menceritakan kejadian itu kepada istrinya. Sang istri terkejut melihat emas yang begitu banyak. Tetapi dengan bijak menyarankan agar sebagian emas diberikan kepada tetangga yang membutuhkan. Abu Nawas tentu setuju, karena memang itulah niatnya sejak awal. Namun ada satu masalah, emas yang didapatkannya itu terlalu banyak, dan ia bingung bagaimana cara membaginya secara adil. Lalu ia pun memutuskan untuk meminjam timbangan dari tetangganya, yaitu Abu Jahil. Saat Abu Nawas datang meminjam timbangan, Abu Jahil curiga dan meledeknya. Untuk apa kamu meminjam timbangan? Memangnya kamu punya harta? Abu Nawas pun hanya tersenyum tanpa menjawab. Ia sengaja merahasiakan emasnya agar tidak menarik perhatian. Namun sikapnya justru membuat Abu Jahil semakin penasaran. Dan sebelum meminjamkan timbangan, Abu Jahil melumuri bagian dalamnya dengan minyak yang lengket. Dan beberapa hari kemudian, Abu Nawas mengembalikan timbangan itu. Begitu menerima timbangan kembali, Abu Jahil langsung memeriksanya dan menemukan koin emas yang menempel di dalamnya. Jadi Abu Nawas punya emas? Pantes aja ia butuh timbangan, pikir Abu Jahil. Dan karena penasaran, Abu Jahil pun segera mendatangi rumah Abu Nawas. Sesampainya di sana, ia terkejut melihat begitu banyak koin emas. Dari mana kamu mendapatkan semua ini, Abu Nawas? Beritahu aku sekarang, atau aku akan menyebarkan rahasia ini ke seluruh desa, ancam Abu Jahil. Dengan terpaksa, Abu Nawas pun mengungkapkan tempat rahasianya. Dan tanpa menunggu lama, Abu Jahil langsung pergi ke gua bawah tanah itu. Begitu tiba di sana, ia membuka pintu rahasia dan terperangah melihat tumpukan emas di dalamnya. Dengan serakah ia mencoba membawa semua emas. Tapi naas, saat ia sedang asik mengisi karung, gerombolan perampok datang dan menangkapnya. Mereka menghajarnya hingga pingsan, lalu membuangnya ke tengah hutan. Namun perampok-perampok itu sadar bahwa ada satu karung emas yang hilang. Pasti ada orang lain yang berhasil mengambil emas ini, kata ketua perampok. Ia pun memerintahkan anak buahnya untuk mencari tahu siapa orang yang mengetahui tempat rahasia mereka. Mereka menyebar ke desa-desa sekitaran hutan dan bertanya kepada warga setempat. Apa kalian tahu ada orang yang tiba-tiba menjadi kaya? Tanya salah satu perampok. Oh iya ada, namanya Abu Nawas tuan, jawab seorang warga. Perampok itu kemudian meminta warga tersebut untuk menunjukkan rumah Abu Nawas.
Dan setelah sampai di depan rumahnya, warga itu pun diberi imbalan dan disuruh pergi. "Apa kita langsung bunuh dia sekarang, Tuan?" tanya salah satu anak buah perampok. "Oh jangan, ini masih sore. Kita kembali nanti malam dan habisi dia serta keluarganya," jawab ketua perampok. Namun tanpa mereka sadari, percakapan itu didengar oleh Hamid, tetangga Abu Nawas. Segera setelah para perampok pergi, Hamid pun menemui Abu Nawas dan memperingatkannya. "Abu Nawas, nyawamu dalam bahaya. Nanti malam para perampok akan datang untuk membunuhmu." Tentu Abu Nawas terkejut dan ketakutan. "Berapa jumlah mereka, Hamid?" tanya Abu Nawas. "Ya sekitar 20 orang lah, Abu Nawas," jawab Hamid. Abu Nawas pun terdiam sejenak mencari cara untuk menyelamatkan diri. "Baiklah Hamid, demi keselamatan istri dan anak-anakku, izinkan mereka menginap di rumahmu malam ini. Dan aku juga butuh bantuanmu untuk menghadapi mereka, Hamid. Sebagai imbalan, aku akan memberimu separuh dari emas yang kumiliki," kata Abu Nawas. Hamid pun setuju, dan istri serta anak-anak Abu Nawas pun segera diantar ke rumahnya. Menjelang malam, ketua perampok datang ke rumah Abu Nawas dengan menyamar sebagai saudagar minyak. Ia membawa gerobak berisi 20 tong yang besar. "Tuan, bolehkah saya menginap di sini?" tanya ketua perampok. Abu Nawas yang belum menyadari penyamarannya pun mengizinkannya. "Oh, silakan Tuan. Ngomong-ngomong, apa yang ada di dalam tong itu, Tuan?" tanya Abu Nawas. "Oh, itu minyak dagangan saya, Tuan," jawab ketua perampok. Abu Nawas pun menjamunya dengan ramah. Namun tak lama kemudian, Hamid datang dan langsung mengenali bahwa tamu itu adalah ketua perampok. "Abu Nawas, dia itu perampok yang akan membunuhmu," bisik Hamid. Abu Nawas tentu terkejut, tetapi tetap bersikap tenang agar tidak menimbulkan kecurigaan. "Ya sudah Hamid, selagi aku melayaninya, periksalah isi tong-tong itu," kata Abu Nawas. Hamid pun pergi ke belakang dan mengetuk tong-tong itu satu persatu. Dari dalam tong terdengar suara, "Siap Tuan, kami menunggu perintah." Barulah Hamid menyadari bahwa tong-tong itu ternyata berisi anak buah perampok. Ia pun segera memberitahu kepada Abu Nawas, dan tanpa ragu mereka pun memanaskan minyak hingga mendidih, lalu menuangkannya ke dalam tong satu persatu. Akibatnya semua anak buah perampok pun tewas dengan mengenaskan. Dan setelah itu Abu Nawas pun kembali menemui ketua perampok yang masih duduk di ruang tamu. "Bagaimana Tuan? Apakah makanannya enak?" tanya Abu Nawas. "Wah, ini enak sekali Tuan. Terima kasih Tuan atas jamuannya," jawab si perampok. Dan saat Abu Nawas berpura-pura pergi tidur, ketua perampok itu pun menuju ke belakang untuk memanggil anak buahnya. Namun saat dia membuka salah satu tong, ia pun terkejut dan ketakutan melihat anak buahnya semua sudah mati. "Ini pasti ulah jin penghuni rumah ini," pikirnya ketakutan. Dan tanpa pikir panjang ia pun melarikan diri ke dalam kegelapan malam. Dan akhirnya Abu Nawas pun selamat dari ancaman para perampok. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Baginda Raja ingin kembali mengerjai Abu Nawas. Setelah berdiskusi dengan para menteri, Baginda Raja merencanakan jebakan yang lebih rumit dan matang daripada biasanya. "Kali ini kamu tidak akan bisa lolos, Abu Nawas," gumam Baginda Raja dalam hati. Baginda Raja pun mengutus beberapa pengawal untuk memanggil Abu Nawas ke istana. Namun Abu Nawas sedang tidak dalam suasana hati yang baik dan ia pun menolak. "Bilang saja sama rajamu, aku tidak mau datang," jawabnya dengan santai.
Pengawal pun dengan tegas berkata, "Tuan Abu, Anda tidak boleh menolak perintah Baginda Raja. Kalau Tuan bersikeras, kami akan membawa Tuan secara paksa." Akhirnya dengan berat hati, Abu Nawas pun setuju dan berangkat ke istana. Setibanya di sana, ia disambut oleh Baginda Raja dengan senyum penuh maksud tersembunyi. "Abu Nawas, kemarilah, duduklah bersama kami," kata Baginda Raja. "Terima kasih Paduka yang mulia. Apa yang ingin Paduka sampaikan?" tanya Abu Nawas. Baginda Raja pun kemudian menunjukkan sebuah seruling yang indah. "Abu Nawas, aku mendapat hadiah seruling ini dari sahabatku di negeri seberang. Aku ingin kamu memainkannya, Abu Nawas." Abu Nawas pun tahu bahwa ini adalah jebakan. "Paduka, bukankah Paduka tahu kalau saya tidak bisa bermain musik?" katanya. Baginda Raja pun tersenyum. "Kamu tidak perlu memainkannya sekarang, Abu Nawas. Bawalah pulang seruling ini untuk belajar. Nah, besok kembalilah ke sini dan tunjukkan kepadaku keahlianmu." Abu Nawas tahu bahwa ini bukan tugas biasa, tetapi justru ia memanfaatkan kesempatan ini. "Paduka yang mulia, kalau saya berhasil, apa hadiahnya?" Baginda Raja pun menjawab, "Ya, jika kamu berhasil, kamu akan mendapatkan hadiah 100 dinar, Abu Nawas." Abu Nawas pun menawar, "Tapi maaf Paduka, belajar memainkan seruling dalam sehari itu bukan perkara mudah. Saya ingin hadiahnya 2 kali lipat lah Paduka." Baginda Raja pun tersenyum licik dan menyetujui. "Baik, tapi permainanmu harus membuatku terkesan, Abu Nawas." Dan esok harinya Abu Nawas pun kembali ke istana. Namun di sana ia juga melihat 3 pemain seruling profesional yang juga diundang. "Siapa mereka Paduka?" tanya Abu Nawas dengan curiga. Baginda Raja pun kemudian menjawab, "Mereka adalah pemain seruling handal. Aku ingin melihat bagaimana kamu kalau dibandingkan dengan mereka." Orang pertama pun maju dan memainkan serulingnya dengan indah. Begitu pula dengan pemain yang kedua dan ketiga. Baginda Raja terlihat terkesan, bahkan terlena oleh alunan musik mereka. Dan kini giliran Abu Nawas. "Aduh, sial ini," pikir Abu Nawas. "Aku nggak mungkin bisa mengalahkan mereka." Ia pun berdiri di depan, seruling di tangan, tapi tidak ada nada yang keluar. Ia diam beberapa saat. "Hei Abu Nawas, kenapa kamu malah bengong? Mainkan serulingnya," perintah Baginda Raja. Abu Nawas pun menjawab, "Tenang Paduka, saya sedang berkonsentrasi Paduka." Tiba-tiba ide cerdik muncul di benaknya. Tanpa menunggu lama, Abu Nawas mulai memainkan serulingnya. Namun suara yang keluar benar-benar kacau dan tidak berirama. Para hadirin tertawa terbahak-bahak melihat betapa buruknya permainan seruling Abu Nawas. Baginda Raja pun berseru, "Abu Nawas, kamu gagal. Tidak ada keindahan dalam permainanmu. Sebagai hukuman, kamu harus memandikan kuda-kuda istana selama 1 bulan." Namun Abu Nawas tidak kehilangan akal. "Paduka yang mulia, bukankah Paduka melihat sendiri? Seruling ini tidak mampu mengeluarkan suara yang indah. Itu karena ia terpesona dengan kewibawaan Paduka," puji Abu Nawas dengan penuh akal. Baginda Raja pun mendengus. "Ah, itu hanya alasanmu saja Abu Nawas." "Tidak Paduka, saya bersungguh-sungguh. Seruling ini berkecil hati ketika melihat kebesaran Paduka dan tidak mampu mengeluarkan suara yang indah." Baginda Raja pun tertawa kecil. "Lalu kenapa para pemain seruling ini bisa memainkannya dengan baik, sementara kamu tidak?" Abu Nawas pun kemudian menjawab, "Karena mereka tidak melihat Paduka dengan rasa kagum seperti saya. Bagi mereka, Paduka hanyalah seorang raja, bukan sosok yang menginspirasi kebesaran. Sedangkan saya terlalu menghormati Paduka, sehingga seruling ini pun tidak berani mengeluarkan suara yang indah." Mendengar jawaban cerdik dari Abu Nawas, Baginda Raja tak bisa berkata apa-apa. Ia sadar betapapun konyolnya Abu Nawas, ia tetap menghormatinya dengan tulus. Akhirnya Baginda Raja mengakui kecerdikan Abu Nawas dan memberinya hadiah 200 dinar seperti yang telah ia janjikan. Kisah selanjutnya.
Pada suatu pagi yang cerah di kota Baghdad, Abu Nawas sedang duduk santai di kedai kopi favoritnya. Ia menikmati secangkir kopi hangat sambil mengamati orang-orang yang berlalu lalang. Tiba-tiba ia melihat sekelompok orang yang berkumpul dan tampak berdebat dengan serius. Rasa penasarannya pun muncul dan Abu Nawas mendekati kerumunan itu. Di tengah kerumunan, seorang pria berjenggot tebal sedang berbicara dengan lantang. Rokok itu haram, tidak ada manfaatnya sama sekali, dan hanya membahayakan kesehatan, katanya. Seorang pria lain yang tampak sebagai perokok berat dengan sebatang rokok di tangannya membantah. Woi, nggak bisa begitu dong. Rokok itu membantu menenangkan pikiran, dan toh banyak orang yang menikmatinya. Abu Nawas dengan senyum lebar di wajahnya pun menyapa. Saudaraku, apa yang sedang kalian perdebatkan ini? Pria berjenggot tebal itu pun menjawab. Kami sedang mendiskusikan apakah rokok itu haram atau tidak. Nah, kalau kamu Abu Nawas, apa pendapatmu? Abu Nawas pun mengangguk bijak lalu berkata, baiklah, ayo kita lihat masalah ini dari sudut pandang yang berbeda. Nah, sekarang apakah ada yang tahu hukum makan roti dengan susu? Kerumunan itu terdiam, lalu salah satu dari mereka menjawab. Tidak ada Abu Nawas, itu sih perkara mubah, boleh-boleh saja dilakukan. Abu Nawas pun tersenyum dan melanjutkan. Lalu bagaimana dengan naik unta di sore hari? Kembali kerumunan terdiam. Pria berjenggot tebal pun menjawab. Ya, tentu saja tidak ada hukum yang melarangnya lah Abu Nawas. Abu Nawas pun tertawa kecil dan berkata, nah, jika hal-hal sederhana seperti itu tidak ada hukumnya, kenapa kita tidak melihat rokok dengan cara yang sama? Rokok, roti dengan susu, atau naik unta di sore hari tidak disebutkan secara khusus dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Yang penting adalah niat dan dampaknya. Tapi Abu Nawas, rokok itu kan jelas merugikan kesehatan. Bukankah sesuatu yang merugikan itu harus dihindari? Tanya pria berjenggot tebal. Abu Nawas pun mengangguk setuju. Iya, itu benar saudaraku. Tapi ingatlah, banyak hal yang jika berlebihan juga merugikan. Minum kopi terlalu banyak bisa membuat jantung berdebar-debar. Tetapi apakah kita akan melarang kopi? Pria perokok yang tadi berdebat tersenyum lebar karena merasa didukung oleh Abu Nawas. Tuh, lihat, Abu Nawas saja setuju denganku. Tapi Abu Nawas mengangkat tangannya, meminta semua orang untuk mendengarkan. Tunggu dulu, aku belum selesai. Sebaliknya, kita juga harus bijak. Jika kita tahu sesuatu yang tidak baik untuk kita, maka kita harus menguranginya. Jadi, rokok itu tidak haram, tapi juga tidak bijak untuk dikonsumsi secara berlebihan. Semua orang terdiam, merenungkan kata-kata Abu Nawas. Dengan nada jenaka, Abu Nawas menambahkan, dan ingat, jika kalian ingin merokok, lakukanlah jauh dari orang yang tidak merokok. Sebab tidak semua orang itu suka roti dengan susu, dan pastinya tidak semua orang juga suka dengan asap rokok. Kerumunan itu tertawa terbahak-bahak. Pria berjenggot tebal dan perokok berat itu pun saling tersenyum, menyadari bahwa mereka bisa bersepakat untuk sependapat dengan cara yang damai dan penuh dengan humor. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari di sebuah kota yang damai, Abu Nawas yang terkenal dengan kecerdikan dan humornya diundang oleh seorang hakim untuk berdebat tentang hukum musik dalam Islam. Banyak orang berkumpul di alun-alun kota untuk menyaksikan debat tersebut, karena mereka tahu bahwa Abu Nawas pasti akan memberikan jawaban yang tidak hanya bijak tetapi juga menghibur. Ya Abu Nawas, panggil Tuan Hakim. Banyak yang mengatakan bahwa musik itu haram. Apa pendapatmu tentang hukum musik dalam Islam, Abu Nawas? Abu Nawas tersenyum lebar, kemudian menghadap ke hadirin dan berkata,
Wahai Tuan Hakim yang terhormat dan para hadirin yang bijaksana, izinkanlah saya menjawab dengan sebuah cerita. Semua orang terdiam, siap mendengarkan kisah cerdik dari Abu Nawas. Suatu hari, saya bertemu dengan seorang petani yang sedang bersedih. Saya bertanya kepadanya, "Kenapa kamu bersedih, wahai petani?" Dia menjawab, "Tanaman saya tidak tumbuh dengan baik tahun ini." Saya bertanya lagi, "Apa yang biasa kamu lakukan saat menanam?" Petani itu berkata, "Saya hanya menanam dan berharap hujan turun." Hadirin mulai tertawa kecil menikmati awal cerita Abu Nawas. Abu Nawas kemudian melanjutkan, "Lalu saya memberi saran kepada petani itu, 'Cobalah kamu bernyanyi saat menanam, mungkin tanamanmu butuh sedikit hiburan.'" Petani itu tertawa dan berkata, "Bagaimana mungkin bernyanyi bisa membantu tanaman tumbuh, Abu Nawas?" Aku pun menjawab, "Ya, kamu tidak pernah tahu sampai kamu mencobanya." Tuan Hakim tersenyum dan kemudian berkata, "Lalu apa yang terjadi setelah itu, Abu Nawas?" Nah, beberapa bulan kemudian, petani itu kembali dengan senyum lebar di wajahnya. Dia pun berkata, "Abu Nawas, kamu benar. Setelah aku bernyanyi saat menanam, tanaman saya tumbuh subur dan panen saya melimpah." Saya pun tertawa dan berkata, "Ya, mungkin tanamanmu suka dengan suara merdumu." Seluruh hadirin tertawa terbahak-bahak mendengar kisah lucu Abu Nawas. Abu Nawas kemudian melanjutkan, "Jadi, wahai Tuan Hakim yang bijaksana, musik itu seperti bernyanyi untuk tanaman. Jika digunakan dengan cara yang baik, musik bisa membawa kebahagiaan dan ketenangan. Namun, jika digunakan dengan cara yang buruk, bisa membawa keburukan. Intinya bukan pada musiknya, tapi bagaimana kita menggunakannya." Tuan Hakim mengangguk-angguk menyadari kebijaksanaan di balik humor Abu Nawas. Seorang hadirin bertanya, "Jadi Abu Nawas, apakah musik itu haram atau halal?" Abu Nawas tersenyum kecil dan kemudian menjawab, "Itu tergantung pada niat dan cara kita menggunakannya. Jika musik digunakan untuk kebaikan, untuk menghibur dan menenangkan hati, maka itu baik. Tapi jika digunakan untuk hal-hal yang buruk, maka itu bisa menjadi buruk. Dan ingat, yang paling penting adalah niat kita." Seluruh hadirin bertepuk tangan meriah menyadari pesan bijak di balik cerita lucu Abu Nawas. Tuan Hakim akhirnya berkata, "Abu Nawas, kamu memang luar biasa. Terima kasih telah memberikan penjelasan yang begitu bijak dan menghibur." Kisah selanjutnya, Abu Nawas, seorang sufi yang sudah dikenal sebagai seorang ulama, ia seringkali dimintai nasihat oleh para penduduk. Bahkan juga ia seringkali diajak berdebat oleh para ulama yang lain. Dan suatu hari, seorang pemuda yang dikenal suka berdebat datang menghampirinya. Pemuda ini sangat cerdas, tetapi karena sering bersikap keras dalam argumennya, banyak orang yang ragu untuk berdiskusi dengannya. Dengan suara penuh percaya diri, pemuda itu bertanya kepada Abu Nawas, "Wahai Abu Nawas, banyak orang di desa ini berbicara tentang apa yang benar dan apa yang baik. Kalau menurutmu, mana yang lebih penting? Apakah lebih baik menjadi benar atau menjadi baik?" Abu Nawas pun tersenyum bijak. Ia tahu bahwa pemuda ini ingin menguji kebijaksanaannya. Namun bukannya langsung menjawab, Abu Nawas berkata, "Pertanyaanmu menarik sekali, anak muda. Tapi sebelum aku menjawab, ayo kita berjalan-jalan ke pasar. Aku ingin menunjukkan sesuatu kepadamu." Pemuda itu penasaran dengan maksud Abu Nawas, setuju untuk ikut. Mereka pun berjalan melalui jalanan pasar yang ramai. Pedagang berteriak menawarkan dagangan mereka, sementara pembeli sibuk menawar harga. Di tengah keramaian itu, mereka melihat seorang penjual buah sedang memarahi seorang anak kecil. Anak itu tampaknya tanpa sengaja menjatuhkan keranjang apel si penjual hingga buah-buah itu terguling di jalanan yang kotor. Penjual tersebut dengan wajah merah padam pun berteriak, "Ceroboh kamu, sekarang kamu harus mengganti semua apel ini, atau aku tak akan membiarkanmu pergi." Anak kecil itu terlihat ketakutan. Dia tidak punya uang untuk mengganti apel-apel yang rusak.
Air matanya mulai mengalir, sementara orang-orang di sekitar hanya menonton tanpa berani campur tangan. Melihat hal itu, Abu Nawas mendekati si penjual dan berkata, "Wahai penjual yang baik hati, aku mengerti bahwa kamu memang benar. Anak ini ceroboh dan apel-apelmu jatuh karena kecerobohannya. Tapi aku ingin bertanya, apakah kamu merasa lebih baik dengan memarahinya seperti ini?" Penjual itu terdiam sejenak, namun dia menjawab dengan marah, "Tentu saja aku marah. Apel-apel ini aku jual untuk nafkah keluargaku. Dan sekarang kotor. Aku tak bisa membiarkan ini begitu saja." Abu Nawas pun mengangguk pelan lalu berkata, "Ya, kamu memang benar. Tapi izinkan aku memberikan saran. Bagaimana jika kita menyelesaikan masalah ini dengan cara yang lebih baik? Anak ini bisa membantu membersihkan apel-apel yang masih bisa diselamatkan. Dan aku akan membayar apel-apel yang rusak. Bagaimana?" Setelah berpikir sejenak, penjual itu pun akhirnya setuju. Anak kecil itu yang kini merasa lega mulai mengumpulkan apel-apel yang jatuh. Dan Abu Nawas dengan tenang membayar beberapa keping perak kepada si penjual. Keadaan yang tadinya tegang berubah menjadi damai. Dan anak kecil itu pun pergi dengan wajah tersenyum. Abu Nawas kemudian menoleh kepada pemuda yang bersamanya dan kemudian berkata, "Kamu lihat kan tadi, penjual itu benar. Apel-apelnya jatuh karena kecerobohan anak itu. Tapi jika dia hanya berpegang teguh pada kebenarannya tanpa mempertimbangkan kebaikan, masalah ini bisa semakin besar. Dengan memilih cara yang baik, masalahnya bisa diselesaikan tanpa kemarahan dan dendam." Namun pemuda itu belum puas. Dia berpikir sejenak dan kemudian ia berkata, "Tapi Abu Nawas, bukankah dalam beberapa situasi kebenaran harus ditegakkan? Terkadang kebenaran adalah yang paling penting meskipun itu menyakitkan." Abu Nawas pun tersenyum lembut. "Ya, kamu benar. Kebenaran tidak bisa diabaikan. Tapi menjadi baik tidak berarti kita harus mengabaikan kebenaran. Ayo kita lanjutkan perjalanan. Aku akan memberimu contoh yang lain." Mereka pun melanjutkan perjalanan dan tiba di sebuah rumah yang sedang dibangun. Di sana, dua tukang bangunan terlihat berdebat keras. Salah satu tukang bersikeras bahwa tembok harus dibuat lurus agar bangunannya kokoh. Sedangkan tukang yang lain berkata bahwa tembok harus sedikit melengkung mengikuti desain sang arsitek. Abu Nawas menghampiri mereka dan berkata, "Kalian berdua ini apakah sedang memperdebatkan kebenaran atau sedang mencari apa yang terbaik untuk rumah ini?" Salah satu tukang menjawab dengan penuh emosi, "Tentu saja aku benar. Tembok ini kan harusnya lurus agar bangunannya kuat dan tahan lama." Yang lain pun menimpali, "Oh tidak. Rumah ini akan terlihat jelek jika temboknya tidak mengikuti desain arsitek." Abu Nawas pun tertawa kecil lalu berkata, "Kalian berdua benar. Tapi apakah dengan saling berdebat seperti ini rumah akan jadi lebih baik? Bagaimana jika kita panggil arsiteknya dan mencari solusi yang terbaik untuk bangunan ini?" Kedua tukang itu pun setuju. Mereka memanggil sang arsitek, yang akhirnya memberikan penjelasan tentang bagaimana tembok bisa tetap kuat dan indah sesuai dengan desain. Perdebatan pun selesai dan pekerjaan dilanjutkan tanpa ketegangan. Sambil berjalan pulang, Abu Nawas berkata kepada pemuda tadi, "Lihatlah, dalam hidup ini menjadi benar saja tidak selalu cukup. Terkadang cara kita membawa kebenaran jauh lebih penting. Kebenaran itu penting, tapi menyampaikannya dengan kebaikan membuat kebenaran itu lebih diterima." Pemuda itu pun termenung, merenungkan perkataan Abu Nawas. Ia lalu tersenyum kecil dan berkata, "Aku mengerti sekarang Abu Nawas. Kita memang sering terjebak dalam keinginan untuk menjadi benar, sampai lupa bahwa cara menyampaikan kebenaran juga sama pentingnya." Abu Nawas pun tertawa kecil dan menjawab, "Nah, benar sekali. Menjadi benar dan menjadi baik tidak terpisah. Keduanya bisa berjalan bersama. Dan terkadang yang benar adalah cara kita menyampaikan kebenaran dengan hati yang baik." Kisah selanjutnya. Saking bijaksananya baginda Raja Harun ar-Rasyid, beliau menyediakan sebuah lahan untuk warganya bercocok tanam.
Dengan ketentuan, sebagian hasil panen dari lahan tersebut wajib disedekahkan kepada fakir miskin, sementara sebagiannya lagi untuk mereka yang menanam. Dan kebetulan lahan tersebut berdampingan dengan lahan milik Abu Nawas. Suatu hari Abu Nawas berencana menanam beberapa biji semangka. Aku ingin membaginya menjadi 2. Satu untuk aku tanam di lahanku dan satu lagi untuk Tuhan, kata Abu Nawas. Yang maksudnya ia akan menanamnya di lahan baginda raja yang hasilnya akan disedekahkan kepada fakir miskin. Dan singkat cerita, beberapa bulan kemudian semangka yang ditanam mulai menampakkan hasilnya. Namun ajaibnya semangka yang berbuah di lahan Abu Nawas kecil-kecil dan jumlahnya sedikit. Sedangkan semangka yang ditanam di lahan baginda raja yang katanya untuk Tuhan malah tumbuh besar-besar dan jumlahnya melimpah. Ini sungguh tidak masuk akal. Lahan milik baginda raja kering dan gersang, sedangkan lahanku sangat subur. Tapi kenapa hasil panennya justru sebaliknya? Pikir Abu Nawas. Muncullah ide konyol di benaknya. Diam-diam dia berencana mencuri semangka milik Tuhan. Saat malam tiba, ia membawa karung besar dan mulai menjalankan aksinya, menyusuri gelapnya malam menuju lahan baginda raja. Setibanya di sana, Abu Nawas dengan hati-hati memetik beberapa semangka terbaik dan memasukkannya ke dalam karung. Namun tanpa disadarinya, ada 2 orang pencuri lain yang mengintainya dari belakang. Abu Nawas yang tak merasa kehadiran mereka dengan tenang memanggul karung berisi semangka di atas punggungnya. Karena beban karungnya cukup berat, sesekali ia berhenti untuk beristirahat. Setiap kali ia berhenti, 2 pencuri tersebut mengambil satu persatu semangka dari dalam karung, sehingga beban yang dirasakan Abu Nawas semakin lama terasa semakin ringan. Perbuatan kedua pencuri itu pun tidak ketahuan karena malam itu sangat gelap, apalagi di lahan yang tidak ada penerangannya sama sekali. Kenapa setiap kali aku istirahat beban karungku malah semakin ringan ya? Pikir Abu Nawas. Karena penasaran, akhirnya ia membuka karung yang dibawanya. Alangkah terkejutnya ia ketika melihat karung itu kosong. Merasa ketakutan, Abu Nawas pun langsung lari tunggang langgang dengan nafas terengah-engah. Setibanya di rumah, ia langsung masuk dengan wajah yang pucat. "Suamiku, ada apa denganmu? Kenapa kamu terlihat begitu ketakutan?" tanya sang istri. "Istriku, Tuhan telah memergokiku. Dia mengambil kembali semangka-semangkanya," jawab Abu Nawas dengan wajah yang panik. Mendengar hal itu, sang istri hanya menggeleng-gelengkan kepalanya, menyaksikan tingkah laku suaminya yang memang selalu aneh itu. Kisah selanjutnya. Suatu hari, baginda raja menunjuk seorang gubernur baru untuk bertugas di kota Baghdad. Gubernur ini dikenal sebagai pemimpin yang adil dan bersih dari korupsi. Namun sayangnya, ia memiliki sifat pemarah. Jika ia gagal melakukan sesuatu, anak buahnya akan menjadi sasaran amukannya. Dan bahkan masyarakat biasa pun sering kena marah tanpa tahu apa kesalahan mereka. Pernah suatu kali, sang gubernur berjalan-jalan ke pasar untuk mengawasi para pedagang yang tidak jujur. Saat berjalan tanpa sengaja, kakinya tersandung batu dan ia terjatuh. Bukannya menyalahkan dirinya sendiri, ia justru marah-marah dan membentak orang-orang di sekitarnya. Watak pemarahnya itu membuat rakyat menjadi kesal. Mereka ingin membalas perlakuannya, lalu mengadukan masalah ini kepada Abu Nawas. "Bagaimana ini Abu Nawas? Gubernur baru kita keterlaluan. Ia seenaknya saja memarahi orang, padahal dia sendiri yang tidak berhati-hati," keluh mereka. "Kalian jangan gegabah, dia itu kan gubernur kepercayaan baginda raja. Kalau kalian melawannya, kalian bisa dihukum nanti," tutur Abu Nawas. "Tapi kami tidak terima dipermalukan di depan umum Abu Nawas. Kami juga punya harga diri," sahut mereka. "Loh, bukankah dia gubernur yang bersih dan adil?" tanya Abu Nawas. "Ya, benar itu. Dia memang jujur dan amanah. Tapi sifat pemarahnya itu yang membuat kami kesal Abu Nawas," jawab mereka. "Ya sudah, begini saja. Serahkan masalah ini kepadaku. Aku akan berbicara dengannya," kata Abu Nawas.
Dan beberapa hari kemudian, sang gubernur pun ingin pergi berburu di hutan. Ia mengajak beberapa anak buahnya, tetapi tak ada satupun yang mau ikut. Mereka takut menjadi sasaran kemarahannya. Ada yang beralasan sakit, ada pula yang mengaku sibuk. Hal ini membuat sang gubernur pun semakin emosi. Saat hendak meluapkan amarahnya, tiba-tiba datanglah Abu Nawas. "Wah, kebetulan sekali kamu datang, Abu Nawas. Anak buahku semua pengecut," seru sang gubernur. "Memangnya kenapa, Tuan Gubernur?" tanya Abu Nawas. "Masa diajak berburu ke hutan, tapi tidak ada yang berani ikut? Untung kamu datang. Aku ingin mengajakmu berburu, Abu Nawas. Bukankah kamu sering berburu bersama Baginda Raja? Ayo, ikut berangkat sekarang." Abu Nawas pun sebenarnya enggan, tetapi ia tidak punya pilihan. Dan akhirnya mereka pun pergi ke hutan belantara yang dipenuhi hewan buruan. Dan sesampainya di sana, sang gubernur melihat seekor burung bertengger di dahan. Ia pun membidik dan memanahnya. Tapi sayangnya anak panahnya meleset. Dengan segera ia pun menyalahkan Abu Nawas. "Sialan kamu, Abu Nawas, gara-gara kamu mengguncang tanganku, anak panahku jadi meleset," bentaknya. Abu Nawas pun tetap tenang. "Tapi Tuan, saya kan berada di belakang Tuan, jauh dari tangan Tuan," jawab Abu Nawas. Dan tak lama kemudian seekor rusa melintas di hadapan mereka. Sang gubernur kembali mencoba memanahnya, tapi gagal lagi. Sekali lagi ia menyalahkan Abu Nawas. "Abu Nawas, kamu memang pembawa sial. Aku tidak bisa memanah gara-gara kamu mengganggu pikiranku," bentaknya lagi. Abu Nawas pun tersenyum. "Maaf Tuan, tapi saya kan berada di belakang Tuan, dan Tuan sama sekali tidak melihat saya. Bagaimana mungkin saya bisa mengganggu pikiran Tuan?" balas Abu Nawas santai. Sang gubernur pun semakin kesal. "Cukup, diam kamu, Abu Nawas. Jangan coba menyangkal. Aku tahu kamu berada di belakangku hanya untuk menyulitkanku," hardiknya. Namun dengan bijak Abu Nawas pun menjawab, "Tuan, saya sengaja selalu berada di belakang Tuan, tetapi bukan untuk menyulitkan Tuan. Saya berada di sana justru untuk melindungi Tuan dari orang-orang yang ingin membunuh Tuan karena watak Tuan yang suka marah dan menyalahkan orang tanpa sebab." Sang gubernur pun terdiam. Dalam hati ia menyadari bahwa dirinya memang sering menyalahkan orang lain. Namun semua itu hanyalah pelampiasan kekesalannya semata. Dan setelah beberapa saat merenung, ia pun bertanya, "Lalu siapa yang seharusnya aku salahkan, Abu Nawas?" Abu Nawas pun tersenyum. "Oh, itu gampang Tuan. Nanti setelah kita pulang, Tuan lihatlah ke cermin. Nah, itulah sasaran yang paling tepat untuk Tuan salahkan. Tuan bebas membentak dan memarahi sebuah sapi." Seketika itu sang gubernur pun tertawa terbahak-bahak. Sejak saat itu, ia pun meminta Abu Nawas untuk menjadi penasehatnya agar bisa mengendalikan amarahnya. Kisah selanjutnya. Di suatu pagi yang cerah, Abu Nawas berjalan-jalan keliling kota. Ia merasa bangga melihat kotanya semakin maju dan ramai. Jalanan yang dulunya sepi kini dipenuhi para pedagang yang sibuk menjajakan dagangannya. Di tengah perjalanan, matanya tertuju pada sebuah toko buah yang baru. "Sejak kapan ada toko buah di sini?" pikir Abu Nawas penasaran. Dan tanpa ragu, ia pun melangkah masuk. "Silakan berbelanja Tuan, mau cari buah apa?" sabut si penjual dengan ramah. "Oh tidak, terima kasih. Saya hanya ingin melihat-lihat," jawab Abu Nawas. "Silahkan Tuan, toko kami ini paling lengkap Tuan. Semua jenis buah tersedia," ujar si penjual dengan bangga. Abu Nawas pun mengangguk sambil bertanya, "Sejak kapan kamu berjualan di sini? Perasaan 2 hari yang lalu toko ini belum ada." "Benar Tuan, kami baru buka kemarin," jawab si penjual. Awalnya Abu Nawas hanya ingin melihat-lihat, tetapi cara si pedagang menata buah-buahan begitu menarik hingga ia tergoda untuk membelinya. "Kamu pintar membajang daganganmu, orang jadi tertarik membelinya," puji Abu Nawas. Si penjual pun tersenyum senang. "Terima kasih Tuan, Tuan mau beli apa?"
1 kilo anggur saja, jawab Abu Nawas. Dan setelah transaksi selesai, Abu Nawas pun pulang dengan buah anggur di tangannya. Namun sesampainya di rumah, ia kecewa bukan main. Semua buah anggur yang dibelinya ternyata sudah busuk. Kurang ajar, dia menipuku, gerutu Abu Nawas. Ia pun memutar otak untuk membalas kecurangan si penjual. Dan keesokan harinya, Abu Nawas pun kembali mendatangi toko buah tersebut. "Ada yang bisa saya bantu, Tuan?" tanya si penjual seolah tak bersalah. "Ya, aku ingin membeli buah apel," jawab Abu Nawas. "Silahkan, Tuan, mau berapa kilo?" "1 kilo saja," kata Abu Nawas. Si penjual pun menimbang dan membungkus apel untuknya. Namun saat hendak membayar, Abu Nawas pun berpura-pura berubah pikiran. "Aduh, aku lupa. Istriku kan tidak suka apel. Boleh nggak aku ganti dengan buah anggur saja?" tanya Abu Nawas. "Oh, tentu saja boleh, Tuan. Silakan ditukar saja," jawab si penjual tanpa curiga. Tak ingin tertipu lagi, kali ini Abu Nawas pun memilih sendiri buah anggur yang masih segar, lalu memasukkannya ke dalam bungkusan apel tadi. Dan setelah ditimbang, si penjual pun menyerahkan bungkusan anggur tersebut. "Ini, Tuan, 1 kilo anggurnya," katanya. Namun bukannya membayar, Abu Nawas malah berjalan menuju pintu keluar. "Tunggu dulu, Tuan. Anda kan belum membayar," teriak si penjual. Abu Nawas pun berpaling dan berkata santai, "Loh, bukankah aku tidak jadi membeli apel?" "Iya, Tuan, tapi Tuan kan membawa buah anggur," protes penjual. "Ya, betul, tapi kan aku sudah menukarnya dengan apel." "Ya, tapi kan Tuan belum membayar apel." "Loh, tentu saja aku tidak membayarnya. Aku kan tidak jadi membeli apel," balas Abu Nawas sambil tersenyum. Si penjual pun terdiam. Ia kebingungan sendiri mencoba memahami logika Abu Nawas. Namun, sebelum ia bisa membantah, Abu Nawas sudah melenggang keluar dari toko dengan puas meninggalkan si penjual yang hanya bisa bengong.